Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ibn Hamdallah dengan NIM 0504 1282 328052 dari angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari reproduksi domba, babi, kuda, sapi, dan unggas betina. Kita tonton videonya. Oke semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari organ reproduksi sapi betina, ayam betina, babi betina, kuda betina, dan domba betina. Jadi pada organ reproduksi sapi betina, kuda dan domba memiliki kesamaan karena sama-sama termasuk mamalia. Mereka memiliki ovarium berfungsi menghasilkan ovum, oviduct sebagai saluran fertilisasi, uterus tempat perkembangan embrio, cervix sebagai penghubung rahim dengan vagina, serta vagina yang menjadi saluran kopulasi dan kelahiran. Perbedaannya terletak pada ukuran dan bentuk uterus. Pada sapi, uterusnya itu bicornis dengan kornu atau tanduk rahim yang panjang dan simetris. Kuda memiliki uterus bicornis dengan tanduk pendek dan lebih besar di bagian korpus, sedangkan domba memiliki uterus bicornis dan tanduk panjang tapi lebih ramping. Cervix sapi relatif tebal dan berliku, kuda lebih lurus, dan domba memiliki cincin cervix yang sempit. Berbeda halnya dengan babi betina, meskipun termasuk mamalia, bentuk uterusnya unik seperti memiliki kornu yang sangat panjang dan melingkar seperti pita, menyesuaikan dengan jumlah anak yang biasanya banyak menghasilkan anak dalam skala kelahiran. Hal ini membedakan babi dari sapi, kuda maupun domba yang cenderung beranak tunggal atau sedikit. Struktur cervix babi juga khas dengan lipatan spiral yang berfungsi sebagai pengunci alami saat perkawinan. Sementara itu, organ reproduksi ayam betina tidak sama dengan mamalia karena ayam merupakan unggas dan tidak memiliki uterus untuk perkembangan janin. Namun, pada ayam betina itu hanya memiliki ovarium dan oviduct kiri yang berkembang dan berfungsi. Ovarium untuk menghasilkan sel telur seperti kuning telur atau luteol. Kemudian melalui oviduct terbentuknya albumen atau putih telur, membran, kerabang, hingga keluar sebagai telur lengkap. Organ reproduksi ayam terdiri dari infundibulum untuk tempat pembuahannya, magnum sebagai penghasil albumen, isthmus sebagai pembentukan membran, uterus sebagai tempat penghasil cangkangnya, dan vagina sebagai tempat jalur keluarnya. Jadi, perbedaan mendasar antara unggas dengan mamalia adalah ayam tidak memiliki uterus untuk perkembangan janin dan tidak melahirkan, melainkan bertelur, sedangkan sapi, kuda, babi, dan domba memiliki uterus untuk perkembangan embrio hingga kelahiran. Ada juga perbedaannya itu terletak pada uterusnya, yaitu ada yang melingkar, pendek, dan panjang. Dan juga di sini ada perbedaannya itu pada bagian cervix. Karena pada bagian cervix ini untuk kuda itu dia relatifnya lebar dan juga lurus. Namun pada domba betina itu sempit, memiliki cincin yang rapat. Sedangkan pada sapi itu tebal dan berliku. Pada babi itu dia bentuknya spiral atau lipatan ulir. Sebenarnya masih banyak perbedaannya, yaitu pada bagian perbedaan bentuk cervix. Biasanya cervix pada babi itu dia akan lebih panjang, namun dia lebih kecil, tetapi panjang. Dia seperti berbentuk Y. Sedangkan pada sapi itu dia sedikit kecil, tidak selebar babi dan tidak sepanjang pada bagian cervix pada babi. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.